Nahdlatul Ulama, Ketum PBNU, Yahya Kholil Stakuf menegaskan organisasinya tidak berurusan dengan politik praktis. Dia tidak merestui bakal calon presiden, bacapres, dan bakal calon wakil presiden, bacawapres, dalam pemilihan presiden, pilpres 2024. Urusan apa harus merestui siapa? Kalau sekarang nanya merestui Ganjar Pranowo, apakah saya harus jawab? Kan nggak usah jawab. Bukan urusan kami, kata Gus Yahya di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Selain Ganjar, dia juga memastikan tidak memberikan restu terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, PBNU tidak ikut-ikutan dalam mendukung Capres dan Cawapres. Ndak, tidak, akan saya jawab wong bukan urusan kami. Silakan masyarakat menilai sendiri, kata dia. Walaupun orang Nunda boleh menggunakan identitas Nu untuk modal politik, dia harus punya kredibilitas sendiri, prestasinya sendiri, tawarannya sendiri, bukan hanya sekadar mengandalkan asal Nu saja, kata dia. PKB mengklaim dorongan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan atas restu warga NU. Terkait klaim tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf menegaskan tidak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden dari Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu ia sampaikan di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September lalu. Gus Yahya menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU, itu atas kredibilitasnya sendiri dan bukan atas nama NU. Ia juga berkali-kali menyampaikan tidak ada pasangan capres-cawapres atas nama NU. Bahkan hal tersebut diulangi sampai lebih dari 3 kali sebagai penegasan. Gus Yahya juga menyebutkan pihaknya merupakan basis kelompok Islam yang terbesar. Namun bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Bahkan ia juga menambahkan warga NU belum tentu bisa diseret seperti kerbau untuk dipolitisasi. Saat ini warga NU disebut oleh Gus Yahya sudah cerdas dan terdidik sehingga mengerti dari apa yang mereka butuhkan dan lakukan. Selamat sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi. Nah kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, ya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi enggak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024 diklaim sudah mendapatkan restu dari Kiai Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu menurut klaim dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB. Pada Jumat 1 September 2023, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengungkap hasil rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di kantor DPW PKB Jatim di Surabaya. Ia mengatakan sejak 3 hari lalu pihaknya sudah menemui sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya para tokoh tersebut memberi perintah dengan istilah budal Gus. Meski begitu, Hasanuddin Wahid enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud budal Gus itu. Adapun budal Gus dalam istilah Jawa bisa diartikan berangkat Gus.
yakni mempersilahkan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebagai informasi, sebelumnya PKB menggelar rapat pleno lanjutan setelah sebelumnya digelar di DPP PKB Jakarta. Hasil pleno itu adalah menerima lamaran Partai Nasdem untuk menggandengkan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Terkait rencana deklarasi, belum ada arahan untuk lokasi dan waktunya. Hasanuddin Wahid mengaku masih akan berkoordinasi dengan partai koalisi untuk teknis deklarasi pasangan Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa deklarasi Muhaimin Iskandar atau Caimin yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan menuai polemik, terutama klaim dari Caimin yang menyebut sudah mendapatkan dukungan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Klaim dukungan itu pun dibantah langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya sendiri menjelaskan tak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden atas nama Nahdlatul Ulama. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya merespon soal pasangan Anies Baswedan dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon presiden dan wakil presiden yang sudah melaksanakan deklarasi pada Sabtu kemarin, di mana PKB selalu mengklaim bahwa dorongan Caimin sebagai cawapres atas restu dari warga NU. Gus Yahya sendiri menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU, adalah kredibilitasnya sendiri dan bukan benar-benar atas nama NU. Gus Yahya menegaskan bahwa NU adalah basis kelompok Islam terbesar, namun bukan berarti para warga NU adalah orang-orang yang mudah diseret dalam urusan politik. Gus Yahya juga membantah klaim PKB bahwa Kiai NU telah mendukung Anies Baswedan dan Caimin dalam gelaran Pilpres 2024. Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB sendiri telah mengklaim mendapatkan restu kelompok kiai dari NU untuk menggandengkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai duet pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid saat ditemui seusai rapat pleno pada Jumat 1 September 2023. Namun Hasanuddin enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud Budal Gus dengan memberi restu pada Caimin maju menjadi cawapres Anies Baswedan. Terkait dengan rencana digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk musyawarah nasional alim ulama ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi, dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden
Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan Terdapat perbedaan pendapat antara pihak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Diketahui pada Jumat 1 September 2023, PKB mendeklarasikan bahwa Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon Wakil Presiden Anies Baswedan. Di hari yang sama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU juga mengadakan konferensi pers. Konferensi pers tersebut tak spesifik membahas pencalonan Caimin, namun masih menyinggung perihal pengakuan PKB yang mengklaim bahwa Kiai NU memberi restu. Dilansir Kompas.com, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor PBNU, Jalan Kramajati, Jakarta Pusat, PBNU membantah klaim sepihak PKB. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Sementara itu, PKB melalui sekjennya, Hasanuddin Wahid mengatakan, duet Anies Caimin telah mendapat restu dan persetujuan dari para Kiai NU. Hal itu disampaikan Hasanuddin usai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di DPW PKB Jatim. Karena perdebatan itu muncul pertanyaan, apakah nantinya Caimin bisa meraih banyak suara dari para Nahdliyin? Pasalnya, semenjak PBNU dinahkodai oleh Gus Yahya, perbedaan pandangan mengenai politik praktis PKB dan PBNU terus terjadi. Diketahui, NU juga diminta tidak berafiliasi dengan salah satu kubu atau partai politik, termasuk kepada PKB meskipun secara historis didirikan oleh ulama dan pengurus PBNU. Di sisi lain, terkait polemik ini, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, Caimin belum tentu bisa mendongkrak suara Anies dari warga NU. Pasalnya, ketokohan Caimin masih rendah sebagai cawapres, terlihat dari beberapa survei karena belum masuk ke 5 besar. Kemudian, Caimin kemungkinan juga bukan satu-satunya tokoh NU yang akan maju sebagai cawapres dalam kontestasi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketum PBNU, Yahya Khalil Stakuf menegaskan organisasinya tidak berurusan dengan politik praktis. Dia tidak merestui bakal calon presiden, bacapres, dan bakal calon wakil presiden, bacawapres, dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Urusan apa harus merestui siapa? Kalau sekarang nanya merestui Ganjar Pranowo, apakah saya harus jawab? Kan nggak usah jawab. Bukan urusan kami, kata Gus Yahya di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Selain Ganjar, dia juga memastikan tidak memberikan restu terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, PBNU tidak ikut-ikutan dalam mendukung Capres dan Cawapres. Tidak, akan saya jawab bukan urusan kami.
Silakan masyarakat menilai sendiri, kata dia. Walaupun orang Nunda boleh menggunakan identitas Nu untuk modal politik, dia harus punya kredibilitas sendiri, prestasinya sendiri, tawarannya sendiri, bukan hanya sekadar mengandalkan asal Nu saja, kata dia. PKB mengklaim dorongan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan atas restu warga NU. Terkait klaim tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf menegaskan tidak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden dari Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu ia sampaikan di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September lalu. Gus Yahya menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU itu atas kredibilitasnya sendiri dan bukan atas nama NU. Ia juga berkali-kali menyampaikan tidak ada pasangan capres-cawapres atas nama NU. Bahkan hal tersebut diulangi sampai lebih dari 3 kali sebagai penegasan. Gus Yahya juga menyebutkan pihaknya merupakan basis kelompok Islam yang terbesar. Namun bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Bahkan ia juga menambahkan warga NU belum tentu bisa diseret seperti kerbau untuk dipolitisasi. Saat ini warga NU disebut oleh Gus Yahya sudah cerdas dan terdidik sehingga mengerti dari apa yang mereka butuhkan dan lakukan. Selamat sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi. Nah kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi enggak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024 diklaim sudah mendapatkan restu dari Kiai Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu menurut klaim dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB. Pada Jumat 1 September 2023, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengungkap hasil rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di kantor DPW PKB Jatim di Surabaya. Ia mengatakan sejak 3 hari lalu pihaknya sudah menemui sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya para tokoh tersebut memberi perintah dengan istilah budal Gus. Meski begitu, Hasanuddin Wahid enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud budal Gus itu. Adapun budal Gus dalam istilah Jawa bisa diartikan berangkat Gus, yakni mempersilahkan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebagai informasi, sebelumnya PKB menggelar rapat pleno lanjutan setelah sebelumnya digelar di DPP PKB Jakarta. Hasil pleno itu adalah menerima lamaran Partai Nasdem untuk menggandengkan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Terkait rencana deklarasi, belum ada arahan untuk lokasi dan waktunya. Hasanuddin Wahid mengaku masih akan berkoordinasi dengan partai koalisi untuk teknis deklarasi pasangan Amin. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa Deklarasi Muhaimin Iskandar atau Caimin yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan menuai polemik, terutama klaim dari Caimin yang menyebut sudah mendapatkan dukungan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Klaim dukungan itu pun dibantah langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya sendiri menjelaskan tak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden atas nama Nahdlatul Ulama. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya merespon soal pasangan Anies Baswedan dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon presiden dan wakil presiden yang sudah melaksanakan deklarasi pada Sabtu kemarin, di mana PKB selalu mengklaim bahwa dorongan Caimin sebagai cawapres atas restu dari warga NU. Gus Yahya sendiri menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU, adalah kredibilitasnya sendiri dan bukan benar-benar atas nama NU. Gus Yahya menegaskan bahwa NU adalah basis kelompok Islam terbesar, namun bukan berarti para warga NU adalah orang-orang yang mudah diseret dalam urusan politik. Gus Yahya juga membantah klaim PKB bahwa Kiai NU telah mendukung Anies Baswedan dan Caimin dalam gelaran Pilpres 2024. Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB sendiri telah mengklaim mendapatkan restu kelompok kiai dari NU untuk menggandengkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai duet pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid saat ditemui seusai rapat pleno pada Jumat 1 September 2023. Namun Hasanuddin enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud Budal Goods dengan memberi restu pada Caimin maju menjadi cawapres Anies Baswedan. Terkait dengan rencana digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk musyawarah nasional alim ulama ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar yang adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ke seluruh Indonesia, untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set
agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan Terdapat perbedaan pendapat antara pihak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Diketahui pada Jumat 1 September 2023, PKB mendeklarasikan bahwa ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Di hari yang sama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU juga mengadakan konferensi pers. Konferensi pers tersebut tak spesifik membahas pencalonan Caimin, namun masih menyinggung perihal pengakuan PKB yang mengklaim bahwa Kiai NU memberi restu. Dilansir Kompas.com, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor PBNU, Jalan Kramat Jati, Jakarta Pusat, PBNU membantah klaim sepihak PKB. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Sementara itu, PKB melalui sekjennya, Hasanuddin Wahid mengatakan, duet Anies Caimin telah mendapat restu dan persetujuan dari para Kiai NU. Hal itu disampaikan Hasanuddin usai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di DPW PKB Jatim. Karena perdebatan itu muncul pertanyaan, apakah nantinya Caimin bisa meraih banyak suara dari para Nahdliyin? Pasalnya, semenjak PBNU dinahkodai oleh Gus Yahya, perbedaan pandangan mengenai politik praktis PKB dan PBNU terus terjadi. Diketahui, NU juga diminta tidak berafiliasi dengan salah satu kubu atau partai politik, termasuk kepada PKB meskipun secara historis didirikan oleh ulama dan pengurus PBNU. Di sisi lain, terkait polemik ini, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, Caimin belum tentu bisa mendongkrak suara Anies dari warga NU. Pasalnya, ketokohan Caimin masih rendah sebagai cawapres, terlihat dari beberapa survei karena belum masuk ke 5 besar. Kemudian, Caimin kemungkinan juga bukan satu-satunya tokoh NU yang akan maju sebagai cawapres dalam kontestasi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketum PBNU, Yahya Khalil Stakuf menegaskan organisasinya tidak berurusan dengan politik praktis. Dia tidak merestui bakal calon presiden, bacapres, dan bakal calon wakil presiden, bacawapres, dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Urusan apa harus merestui siapa? Kalau sekarang nanya merestui Ganjar Pranowo, apakah saya harus jawab? Kan nggak usah jawab. Bukan urusan kami, kata Gus Yahya di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Selain Ganjar, dia juga memastikan tidak memberikan restu terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, PBNU tidak ikut-ikutan dalam mendukung Capres dan Cawapres. Ndak, tidak, akan saya jawab wong bukan urusan kami. Silakan masyarakat menilai sendiri, kata dia. Walaupun orang Nunda boleh menggunakan identitas NU untuk modal politik, dia harus punya kredibilitas sendiri, prestasinya sendiri, tawarannya sendiri, bukan hanya sekadar mengandalkan asal NU saja, kata dia. PKB mengklaim dorongan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan atas restu warga NU. Terkait klaim tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan
tidak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden dari Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu ia sampaikan di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September lalu. Gus Yahya menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU itu atas kredibilitasnya sendiri dan bukan atas nama NU. Ia juga berkali-kali menyampaikan tidak ada pasangan capres-cawapres atas nama NU. Bahkan hal tersebut diulangi sampai lebih dari 3 kali sebagai penegasan. Gus Yahya juga menyebutkan pihaknya merupakan basis kelompok Islam yang terbesar. Namun bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Bahkan ia juga menambahkan warga NU belum tentu bisa diseret seperti kerbau untuk dipolitisasi. Saat ini warga NU disebut oleh Gus Yahya sudah cerdas dan terdidik sehingga mengerti dari apa yang mereka butuhkan dan lakukan. Selamat sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi. Nah kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, ya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi enggak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024 diklaim sudah mendapatkan restu dari Kiai Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu menurut klaim dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB. Pada Jumat 1 September 2023, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengungkap hasil rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di kantor DPW PKB Jatim di Surabaya. Ia mengatakan sejak 3 hari lalu pihaknya sudah menemui sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya para tokoh tersebut memberi perintah dengan istilah budal Gus. Meski begitu, Hasanuddin Wahid enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud budal Gus itu. Adapun budal Gus dalam istilah Jawa bisa diartikan berangkat Gus, yakni mempersilahkan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebagai informasi, sebelumnya PKB menggelar rapat pleno lanjutan setelah sebelumnya digelar di DPP PKB Jakarta. Hasil pleno itu adalah menerima lamaran Partai Nasdem untuk menggandengkan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Terkait rencana deklarasi, belum ada arahan untuk lokasi dan waktunya. Hasanuddin Wahid mengaku masih akan berkoordinasi dengan partai koalisi untuk teknis deklarasi pasangan Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa deklarasi Muhaimin Iskandar atau Caimin yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan menuai polemik, terutama klaim dari Caimin yang menyebut sudah mendapatkan dukungan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Klaim dukungan itu pun dibantah langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya sendiri menjelaskan tak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden atas nama Nahdlatul Ulama. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya merespon soal pasangan Anies Baswedan dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon presiden dan wakil presiden.
yang sudah melaksanakan deklarasi pada Sabtu kemarin, di mana PKB selalu mengklaim bahwa dorongan Caimin sebagai cawapres atas restu dari warga NU. Gus Yahya sendiri menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU adalah kredibilitasnya sendiri dan bukan benar-benar atas nama NU. Gus Yahya menegaskan bahwa NU adalah basis kelompok Islam terbesar, namun bukan berarti para warga NU adalah orang-orang yang mudah diseret dalam urusan politik. Gus Yahya juga membantah klaim PKB bahwa Kiai NU telah mendukung Anies Baswedan dan Caimin dalam gelaran Pilpres 2024. Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB sendiri telah mengklaim mendapatkan restu kelompok kiai dari NU untuk menggandengkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai duet pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid saat ditemui seusai rapat pleno pada Jumat 1 September 2023. Namun Hasanuddin enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud budal Gus dengan memberi restu pada Caimin maju menjadi cawapres Anies Baswedan. Terkait dengan rencana digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk musyawarah nasional alim ulama ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas
dari agenda-agenda dan program-program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan Terdapat perbedaan pendapat antara pihak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Diketahui pada Jumat 1 September 2023, PKB mendeklarasikan bahwa Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon Wakil Presiden Anies Baswedan. Di hari yang sama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU juga mengadakan konferensi pers. Konferensi pers tersebut tak spesifik membahas pencalonan Caimin, namun masih menyinggung perihal pengakuan PKB yang mengklaim bahwa Kiai NU memberi restu. Dilansir Kompas.com, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor PBNU, Jalan Kramajati, Jakarta Pusat, PBNU membantah klaim sepihak PKB. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya. Sementara itu, PKB melalui sekjennya, Hasanuddin Wahid mengatakan, duet Anies Caimin telah mendapat restu dan persetujuan dari para Kiai NU. Hal itu disampaikan Hasanuddin usai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di DPW PKB Jatim. Karena perdebatan itu muncul pertanyaan, apakah nantinya Caimin bisa meraih banyak suara dari para Nahdliyin? Pasalnya, semenjak PBNU dinahkodai oleh Gus Yahya, perbedaan pandangan mengenai politik praktis PKB dan PBNU terus terjadi. Diketahui, NU juga diminta tidak berafiliasi dengan salah satu kubu atau partai politik, termasuk kepada PKB meskipun secara historis didirikan oleh ulama dan pengurus PBNU. Di sisi lain, terkait polemik ini, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, Caimin belum tentu bisa mendongkrak suara Anies dari warga NU. Pasalnya, ketokohan Caimin masih rendah sebagai cawapres, terlihat dari beberapa survei karena belum masuk ke 5 besar. Kemudian, Caimin kemungkinan juga bukan satu-satunya tokoh NU yang akan maju sebagai cawapres dalam kontestasi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketum PBNU, Yahya Kholil Stakuf menegaskan organisasinya tidak berurusan dengan politik praktis. Dia tidak merestui bakal calon presiden, bacapres, dan bakal calon wakil presiden, bacawapres, dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Urusan apa harus merestui siapa? Kalau sekarang nanya merestui Ganjar Pranowo, apakah saya harus jawab? Kan nggak usah jawab. Bukan urusan kami, kata Gus Yahya di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Selain Ganjar, dia juga memastikan tidak memberikan restu terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, PBNU tidak ikut-ikutan dalam mendukung Capres dan Cawapres. Ndak, tidak, akan saya jawab wong, bukan urusan kami. Silakan masyarakat menilai sendiri, kata dia. Walaupun orang Nunda boleh menggunakan identitas NU untuk modal politik, dia harus punya kredibilitas sendiri, prestasinya sendiri, tawarannya sendiri, bukan hanya sekadar mengandalkan asal NU saja, kata dia. PKB mengklaim dorongan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan atas restu warga NU. Terkait klaim tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf menegaskan tidak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden dari Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu ia sampaikan di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September lalu. Gus Yahya menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU itu atas kredibilitasnya sendiri dan bukan atas nama NU. Ia juga berkali-kali menyampaikan tidak ada pasangan capres-cawapres atas nama NU. Bahkan hal tersebut diulangi sampai lebih dari 3 kali sebagai penegasan. Gus Yahya juga menyebutkan pihaknya merupakan basis kelompok Islam yang terbesar.
Namun, bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Bahkan ia juga menambahkan warga NU belum tentu bisa diseret seperti kerbau untuk dipolitisasi. Saat ini warga NU disebut oleh Gus Yahya sudah cerdas dan terdidik sehingga mengerti dari apa yang mereka butuhkan dan lakukan. Selamat sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi. Nah kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi enggak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024 diklaim sudah mendapatkan restu dari Kiai Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu menurut klaim dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB. Pada Jumat 1 September 2023, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengungkap hasil rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di kantor DPW PKB Jatim di Surabaya. Ia mengatakan sejak 3 hari lalu pihaknya sudah menemui sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya para tokoh tersebut memberi perintah dengan istilah budal Gus. Meski begitu, Hasanuddin Wahid enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud budal Gus itu. Adapun budal Gus dalam istilah Jawa bisa diartikan berangkat Gus, yakni mempersilahkan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebagai informasi, sebelumnya PKB menggelar rapat pleno lanjutan setelah sebelumnya digelar di DPP PKB Jakarta. Hasil pleno itu adalah menerima lamaran Partai Nasdem untuk menggandengkan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Terkait rencana deklarasi, belum ada arahan untuk lokasi dan waktunya. Hasanuddin Wahid mengaku masih akan berkoordinasi dengan partai koalisi untuk teknis deklarasi pasangan Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa Deklarasi Muhaimin Iskandar atau Caimin yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan menuai polemik, terutama klaim dari Caimin yang menyebut sudah mendapatkan dukungan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Klaim dukungan itu pun dibantah langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya sendiri menjelaskan tak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden atas nama Nahdlatul Ulama. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya merespon soal pasangan Anies Baswedan dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon presiden dan wakil presiden yang sudah melaksanakan deklarasi pada Sabtu kemarin, di mana PKB selalu mengklaim bahwa dorongan Caimin sebagai cawapres atas restu dari warga NU. Gus Yahya sendiri menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU, adalah kredibilitasnya sendiri dan bukan benar-benar atas nama NU. Gus Yahya menegaskan bahwa NU adalah basis kelompok Islam terbesar, namun bukan berarti para warga NU adalah orang-orang yang mudah diseret dalam urusan politik. Gus Yahya juga membantah klaim PKB bahwa Kiai NU telah mendukung Anies Baswedan dan Caimin dalam gelaran Pilpres 2024.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB sendiri telah mengklaim mendapatkan restu kelompok kiai dari NU untuk menggandengkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai duet pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid saat ditemui seusai rapat pleno pada Jumat 1 September 2023. Namun Hasanuddin enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud Budal Goods dengan memberi restu pada Caimin maju menjadi cawapres Anies Baswedan. Terkait dengan rencana digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk musyawarah nasional alim ulama ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ke seluruh Indonesia untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kongres NU ini sebagaimana yang terpampang di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan
Terdapat perbedaan pendapat antara pihak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Diketahui pada Jumat 1 September 2023, PKB mendeklarasikan bahwa ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Di hari yang sama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU juga mengadakan konferensi pers. Konferensi pers tersebut tak spesifik membahas pencalonan Caimin, namun masih menyinggung perihal pengakuan PKB yang mengklaim bahwa Kiai NU memberi restu. Dilansir Kompas.com, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor PBNU, Jalan Kramat Jati, Jakarta Pusat, PBNU membantah klaim sepihak PKB. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya. Sementara itu, PKB melalui sekjennya, Hasanuddin Wahid mengatakan, duet Anies Caimin telah mendapat restu dan persetujuan dari para Kiai NU. Hal itu disampaikan Hasanuddin usai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di DPW PKB Jatim. Karena perdebatan itu muncul pertanyaan, apakah nantinya Caimin bisa meraih banyak suara dari para Nahdliyin? Pasalnya, semenjak PBNU dinahkodai oleh Gus Yahya, perbedaan pandangan mengenai politik praktis PKB dan PBNU terus terjadi. Diketahui, NU juga diminta tidak berafiliasi dengan salah satu kubu atau partai politik, termasuk kepada PKB meskipun secara historis didirikan oleh ulama dan pengurus PBNU. Di sisi lain, terkait polemik ini, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, Caimin belum tentu bisa mendongkrak suara Anies dari warga NU. Pasalnya, ketokohan Caimin masih rendah sebagai cawapres, terlihat dari beberapa survei karena belum masuk ke 5 besar. Kemudian, Caimin kemungkinan juga bukan satu-satunya tokoh NU yang akan maju sebagai cawapres dalam kontestasi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketum PBNU, Yahya Kholil Stakuf menegaskan organisasinya tidak berurusan dengan politik praktis. Dia tidak merestui bakal calon presiden, bacapres, dan bakal calon wakil presiden, bacawapres, dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Urusan apa harus merestui siapa? Kalau sekarang nanya merestui Ganjar Pranowo, apakah saya harus jawab? Kan nggak usah jawab. Bukan urusan kami, kata Gus Yahya di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Selain Ganjar, dia juga memastikan tidak memberikan restu terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, PBNU tidak ikut-ikutan dalam mendukung Capres dan Cawapres. Ndak, tidak, akan saya jawab wong bukan urusan kami. Silakan masyarakat menilai sendiri, kata dia. Walaupun orang Nunda boleh menggunakan identitas NU untuk modal politik, dia harus punya kredibilitas sendiri, prestasinya sendiri, tawarannya sendiri, bukan hanya sekadar mengandalkan asal NU saja, kata dia. PKB mengklaim dorongan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan atas restu warga NU. Terkait klaim tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf menegaskan tidak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden dari Nahdlatul Ulama atau NU. Hal itu ia sampaikan di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September lalu. Gus Yahya menambahkan jika ada calon mengatasnamakan NU, itu atas kredibilitasnya sendiri dan bukan atas nama NU. Ia juga berkali-kali menyampaikan tidak ada pasangan capres-cawapres atas nama NU. Bahkan hal tersebut diulangi sampai lebih dari 3 kali sebagai penegasan. Gus Yahya juga menyebutkan pihaknya merupakan basis kelompok Islam yang terbesar. Namun bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Bahkan ia juga menambahkan warga NU belum tentu bisa diseret seperti kerbau untuk dipolitisasi. Saat ini warga NU disebut oleh Gus Yahya sudah cerdas dan terdidik sehingga mengerti dari apa yang mereka butuhkan dan lakukan.
selamat sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi. Nah kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, ya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi enggak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU.